Haleluya, kita berjumpa lagi dan mari kita masuk dalam hadirat-Nya, kita bersyukur dan kita sembah Tuhan, dan kita juga merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa bersama. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Oh, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya, kami sembah Kau, kami puji Kau, kami agungkan, kami muliakan
sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Tuhan. Haleluya. Kau layak terima pujian, layak terima sembah, layak kami beri puji hormat syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah kekuatan kami, di hadirat-Mu kami kuat, di hadirat-Mu kami puas, di hadirat-Mu kami bebas. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah, kami bersyukur bahwasanya Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Dan biarlah ketika kami mendengar firman-Mu, kami dikuatkan kembali, diteguhkan kembali, dan hati kami dipuaskan oleh firman-Mu, dan kami belajar untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, malam ini saya akan sharing tentang mengapa kamu takut. Ya, mengapa kamu takut? Nah, setiap orang pernah mengalami takut. Orang takut itu normal. Namun, tidak semua orang mengalami ketakutan. Ya, takut dan ketakutan itu sangat berbeda. Nah, takut yang berlarut-larut akan menjadi ketakutan. Jadi janganlah tinggal dalam ketakutan. Takut itu sesaat, tapi yang namanya ketakutan itu berlarut-larut. Nah, kita baca dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nanti saya akan baca perlahan-lahan buat saudara. Kita lihat yang pertama, siapa yang memimpin kehidupan kita? Siapa? Tentu kalau kita ditanya, tentu Tuhan. Tuhanlah yang memimpin kehidupan saya. Ya, tapi itu kan perkataan kita, prakteknya bagaimana? Kita lihat ayat 35 sampai 36. Pada hari itu, dari Markus 4 ayat 35 sampai 36, nanti sampai 41 ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi dalam kisah ini Yesus yang mengajak para murid menyeberangi danau. Danau ini Danau Galilea, disebut Danau Tiberias, Danau Kineret, atau Danau Genesaret. Jadi danau ini punya 4 nama. Jadi jangan kaget kalau ada sebuah danau namanya 4. Dan danau ini, Danau Galilea ini, danau air tawar yang posisinya terendah di seluruh dunia, di bawah permukaan laut. Nah, Yesus mengajak para murid menyeberangi danau, dan Yesus sudah ada di dalam perahu. Tercatat di dalam ayat yang ke-36. Ya, Yesus mengajak para murid menyeberangi danau ayat 35, dan Yesus ternyata sudah ada di dalam perahu. Sebetulnya kalau Yesus yang mengajak, Yesus yang bertanggung jawab. Namun ayat 36 dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta. Jadi ada peralihan tanggung jawab. Yang mengajak sekarang adalah para murid. Bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi ternyata bukan hanya satu perahu, tapi beberapa perahu. Yesus sudah masuk dalam perahu, Yesus sudah masuk dalam kehidupan kita, Yesus sudah masuk dalam perahu kehidupan kita. Namun rupanya para murid sudah terbiasa dengan danau. Yesus bukan orang danau, Yesus orang Nazaret. Di Nazaret tidak ada danau. Yang ada di danau ini adalah Genesaret, Kineret, ya, Tiberias, dan ini di daerah Galilea. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang terjadi, Yesus mengajak para murid menyeberangi danau, namun kemudian para murid yang membawa Yesus menyeberangi danau. Terjadi peralihan kepemimpinan yang memimpin para murid sekarang.
Nah, saya melihat dari kata asli dari membawa, paralambano, ini merupakan kata kerja, artinya mengambil. Mengambil, membawa, menerima. Jadi, para murid mengambil, mengajak, dan menerima Yesus bersama dengan mereka. Nah, pertanyaan saya, siapa yang memimpin kehidupan Anda sebetulnya? Diri Anda sendiri atau Tuhan? Kita berseru, Tuhan, pimpin hidupku. Tapi tiap hari kita ngatur Tuhan. Tuhan berkati aku. Kita perintah Tuhan. Tuhan jagai aku. Bukankah kita lebih baik berkata, Tuhan, aku percaya penjagaanmu. Aku bersyukur buat pemeliharaanmu. Aku percaya Tuhan menjaga aku. Aku percaya Tuhan memberkati aku. Bukan kata perintah kepada Tuhan, tapi kita mulai meminta kepada Tuhan. Tidak salah meminta kepada Tuhan. Tidak salah bersyukur kepada Tuhan. Tidak salah berterima kasih kepada Tuhan. Namun, seringkali kita memimpin. Bahkan, kalau kita perlu saja, baru datang kepada Tuhan. Nah, yang kedua, mengapa masalah datang? Masalah datang belum tentu karena kesalahan kita. Kita lihat dari Markus 4 ayat 37 sampai 38. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Apakah karena murid-murid yang mengajak Yesus tiba-tiba terjadilah badai dan tofan? Tidak. Badai dan tofan di danau itu biasa. Saya pernah mengalami di Danau Galilea, sama. Digoncang perahunya, rasanya nggak enak. Dan di danau-danau yang lain yang pernah saya masuki, saya pernah mengalami goncangan. Itu normal. Jadi bukan kesalahan para murid. Masalah datang bisa sebagai ujian, ya, dan Tuhan mau melihat respon dan reaksi kita saat ujian datang. Bagaimana saat ujian itu datang, respon dan reaksi kita? Nah, rupanya para murid yang biasa di kapal, biasa naik perahu, biasa naik kapal, biasa di air, jago berenang, rupanya takut. Pada waktu itu, ayat 38, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Tilam itu seperti tikar. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Nah, rupanya para murid ini ketakutan menghadapi badai dan tofan yang dahsyat. Padahal mereka ini biasa menghadapi badai dan tofan. Kekasih Tuhan, terkadang Tuhan izinkan kita mengambil alih kepemimpinan dalam kehidupan kita untuk melihat tanggung jawab kita. Kalau kita berani memimpin, Tuhan serahkan. Tetapi Tuhan tetap memantau. Sekalipun di dalam kisah ini sepertinya Yesus tidak peduli. Karena Yesus tertidur, Yesus manusia biasa, sekalipun dia Allah yang luar biasa. Dia capek setelah dia melayani, memberi makan ribuan orang. Dan kekasih Tuhan, yang ketiga, mengapa kamu takut? Dalam Markus 4 ayat 39 sampai 41. Tuhan ini bukan manusia yang hanya manusia, tetapi dia adalah Tuhan yang sanggup membereskan semua masalah kita. Di bumi, Yesus adalah manusia 100% dan Allah 100%. Tetapi kita punya Tuhan yang kita sembah, yang sudah ada di surga. Tuhan Yesus 100% Allah. Dia sanggup menyelesaikan masalah kita. Dia sanggup menerobos masalah kita. Dia sanggup memberikan solusi kepada kita. Masalahnya, mengapa kamu takut? Dalam Markus 4 ayat 39 dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ini bicara konteks tentang danau, ada angin badai topan yang dahsyat, dan Yesus berkata on the spot, tepat, diam, tenanglah. Menghardik dengan kata yang keras, diam, tenanglah. Dan ini yang terjadi.
Angin itu reda, danau itu teduh sekali. 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Murid-murid Yesus yang biasa bergaul dengan Yesus masih saja kaget, tercengang. Kata takut ini tercengang, kaget melihat pribadi Yesus yang bisa meneduhkan danau dan angin. Saudara dikasih Tuhan, mengapa kamu takut? Yang pertama, tidak percaya. Orang takut karena tidak percaya pertolongan Tuhan, tidak percaya penyertaan Tuhan, tidak percaya pembelaan Tuhan, sehingga dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengapa kamu takut? Karena kamu sombong, menggunakan kekuatan sendiri, merasa mampu, merasa bisa, merasa nggak perlu orang lain. Hanya orang yang rendah hati butuh orang lain. Hanya orang rendah hati tahu dan sadar bahwa dirinya punya kekurangan dan kelemahan. Hanya orang yang rendah hati tahu dia butuh pertolongan orang lain dan butuh pertolongan Tuhan. Mengapa kamu takut? Mengandalkan kekuatan sendiri. Kita sudah belajar mengapa kamu takut, tidak percaya, sombong, mengandalkan kekuatan sendiri, dan tidak mengenal Tuhan. Murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus baru sekedar tahu, belum mengenal, karena pergaulan mereka belum terlalu lama. Kita hari ini percaya walaupun belum melihat, percaya walau tidak melihat. Dan mari kita belajar bersama bahwa Tuhan kita sangat layak untuk kita percaya, sangat layak untuk kita sembah, sangat layak untuk kita puji dan syukur. Mari kita belajar mengenal dan percaya Tuhan dengan benar dan baik. Bukan apa kata orang, tapi lewat pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Milikilah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Milikilah encounter dengan Tuhan. Oleh sebab itu tiap hari kita butuh rema dari Tuhan, butuh kekuatan dari Tuhan, butuh pertolongan dari Tuhan. Mengapa kamu takut? Yang pertama, tidak percaya, sombong, kemudian mengandalkan kekuatan sendiri, dan tidak mengenal Tuhan. Mari kita belajar mengenal Tuhan dengan benar dan baik. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi ketakutan saudara sejauh hari ini, sampai hari ini, serahkanlah ketakutan saudara kepada Tuhan. Dan bila mana saudara sudah tidak memiliki ketakutan lagi, saudara bisa dihinggapi rasa takut, tetapi jangan sampai ketakutan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, para kekasih Tuhan yang hari-hari ini mungkin ada, bahkan sebagian merasakan ketakutan karena menghadapi hari esok. Hamba berdoa, Tuhan tolong, biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia turun atas kami semua. Kami berdoa hari ini, malam ini, yang sedang dihimpit rasa ketakutan akan masa depan, rasa ketakutan akan ketidakpastian yang akan dihadapi setiap hari, rasa ketakutan karena tidak memiliki pekerjaan, rasa ketakutan karena dihimpit sakit penyakit, dihimpit masalah yang bertubi-tubi datangnya. Kami berdoa, biarlah rasa ketakutan itu diubah menjadi rasa syukur, rasa hormat, rasa takut gentar kepada Tuhan. Dan hamba berdoa, kalaupun ada serangan yang membuat kami takut, biarlah membuat kami semakin bergantung kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, semakin menyerah kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, dan tidak mengandalkan kekuatan kemampuan kami sendiri. Malam ini, yang sedang sakit, oleh bilur Yesus Tuhan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Yang sedang lemah, Tuhan menguatkan. Yang sedang kesusahan, Tuhan hiburkan. Yang sedang membutuhkan pertolongan, Tuhanlah sumber jawaban dan solusi buat mereka. Dan kami berdoa,
Yang kekurangan hikmat, Tuhanlah yang memberikan hikmat. Yang kekurangan kekuatan karena merasa lemah, Tuhanlah yang menguatkan Anda. Malam ini pertolongan Tuhan yang ajaib turun atas kita semua yang berseru, yang berdoa, yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Saya tahu kita semua bisa takut, tapi jangan sampai kita mengalami ketakutan. Roh ketakutan dari iblis. Tuhan mengizinkan rasa takut datang supaya kita sadar kita butuh Tuhan, sadar kita butuh firman Tuhan, sadar kita butuh pertolongan Tuhan. Malam ini kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan-Mu. Kami percaya roh, jiwa, dan tubuh kami sehat. Keuangan kami sudah diberkati, rumah tangga kami sudah diberkati, dan komunikasi di dalam keluarga masing-masing, di dalam pekerjaan dan pelayanan masing-masing sudah diberkati Tuhan. Dan kami percaya apapun yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan, kalau kami benar-benar mengandalkan Tuhan, kalau kami benar-benar minta hikmat tuntunan dari Tuhan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan menjaga. Dan kami percaya pasukan malaikat sudah ada di sekeliling kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Bangsa negeri Indonesia ada dalam pengawasan Tuhan, dan bangsa negeri Indonesia dalam rahmat-Mu. Baik Bapak Presiden maupun semua aparat yang mendukungnya sampai rakyat, semua di dalam penyertaan Tuhan. Kami malam ini akan beristirahat. Biarlah kami menyongsong hari esok dengan penuh syukur, penuh sukacita, dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan sungguh ajaib, sungguh luar biasa buat kami. Dan biarlah malam ini kami dapat beristirahat dengan nyenyak, dengan tenang, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya. Dan biarlah esok kami menyongsong berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Dan malam ini berkat-Mu sudah turun atas kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Yang sudah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Besok malam dalam Pray From Home, dalam Worship and Prayer jam 7 malam, saudara bisa ikut bersama dalam YouTube channel saya. Dan saudara, mari, yang nanti linknya juga saya akan bagikan di Facebook ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.